Astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman yudhurra ghayra baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Ngawian deh. Kira tilu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu makanlah min thayyibati
dari yang thayyib-thayyib, ma razaqnakum, apa yang kami rizkikan kepada kalian, washkuru, dan bersyukurlah kalian, lillahi, kepada Allah, in, jika, kuntum, keadaan kalian, iyyahu, hanya kepadanya, ta'budun, beribadah. Innama, hanya saja, harrama, dia mengharamkan, alaikum, bagi kalian, al-maitata, bangkai, waddama, darah, walahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bih, dan yang disembelih dengannya, li ghairillah, untuk selain Allah. Faman, maka siapa yang uturro, darurat, terdesak, ghairu baghin, bukan karena mengharapkan, wala adin, dan tidak juga berlebihan, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha, sesungguhnya Allah, Ghafurun, maha pengampun, Rahim, maha penyayang. Ayat ini menegaskan yang kemarin kita bahas, bahwa perintah makan yang halal itu adalah yang thayyib. Yang thayyib itu pasti halal, yang halal harus thayyib. Kalau tidak halal berarti tidak thayyib, kalau tidak thayyib berarti tidak halal. Jadi jangan dibedakan antara unsur halal dan thayyib. Karena di sini Allah jelas menyebutkan kulu min thayyibat, makannya enggak wajib. Date di titah oge dahar mah pasti dalalahar. Yang wajib itu thayyibnya. Jadi kalau tidak thayyib haram. Makanlah yang thayyib, berarti jangan makan yang tidak thayyib. Enggak ada kata-kata halal lagi di sini, menunjukkan bahwa thayyib itu senyawa dengan halal. Imam Ibnu Katsir di sini menuliskan hadis yang terkenal riwayat Muslim dari Abu Hurairah, di mana Nabi SAW bersabda, dan ini menguatkan yang tadi kita sebutkan bahwa halal itu senyawa dengan thayyib. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib dan dia tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Jadi tadi disebutkan halal di dia mah, ya, tetapi thayyib. Kemudian Nabi menyabdakan, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bil mursalin. Perintah Allah kepada kaum mukminin itu sama dengan kepada para rasul. Perintah kepada para rasul ada di surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu shalihan inni bima ta'malun alim. Wahai para rasul, makanlah yang thayyib-thayyib. Tuh sama. Jadi enggak ada lagi istilah halal di sini. Pokoknya wajib makan yang thayyib dan amalkanlah amal solih. Aku sungguh mengetahui yang kalian amalkan.
Ini nyambung dengan ayat yang kemarin, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jadi makanan itu berpengaruh ke amal. Kemudian perintah untuk kaum mukminin di ayat ini yang tadi kita baca yang sama dilanjut dengan washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi makan yang thayyib nanti berbanding lurus dengan amal syukur, ya. Amal syukur itu sendiri sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan amal syukur keluarga Daud. Ya'malu ala Dawud syukran wa qalilum min ibadiyas syakur. Amalkanlah oleh kalian hai keluarga Daud. Keluarga Daud itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, syukran, syukur. Dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Nabi menjelaskan Nabi Daud mengamalkan saum Daud dan sholat Daud. Nyalamun orang berpikirna Nabi Daud mah saum Daud teh da beungharna kabina-bina, ai urang mah beungharna pas-pasan nya sok atuh. Nu saum pas-pasan we minimal yang Nabi rutinkan saum sunatnya Senin Kamis misalkan. Yang jelas ada saum. Dan sholat Daud. Sholat Daud kata Nabi Daud tidur setengah malam. Lalu sholat sepertiga malam. Lalu tidur lagi 1/6 malam. Ya. Jadi 2/3-nya dipakai tidur, 1/3-nya dipakai sholat. Itu sama dengan dalam surat Al-Muzammil, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaih. Jadi nggak ada pilihan, 1/3, setengah, 2/3, saparapat. Salat malam itu ditegaskan nanti di ayat terakhirnya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu. Tuh 2/3, setengah atau 1/3. Kecuali alima ang sayakunu minkum mardo, yang sedang sakit, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, yang sedang safar pasti capek atau balik di safar lahnya capek balik safar oge. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, atau yang sedang tugas jihad fi sabilillah. Faqra'u ma tayassaru min, kurangan semudahnya silakan. Da urang mah gering teu gering oge hese tahajud teh. Nyaba teu nyaba ge hese tahajud teh. Komo dibere perang mah geus puguh urang teu keur perang. Teu wujud syukur meski tentu tidak sampai wajib. Ini hanya harus jadi patokan kita. Kita sudah menjadi syakur, abdan syakuron, wa qalilum min ibadiyas syakur. Ya, memang kalau yang baik-baik di Al-Quran selalu qalil. Imam Ibnu Katsir berikan catatan demikian. Qalil saeutik. Lamun anu teu bener sok loba. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Walakinna aktsaruhum la ya'qilun. Walakinna aktsaruhum la yu'minun. Lolobana nu teu iman, nu teu berilmu, nu teu mikir, besok make loba wae. Jadi apakah kita mau ikut arus umum masyarakat atau kita mau menjadi orang yang sedikit? Yang Nabi sering memuji, fatuba lil ghurba, berbahagialah orang-orang yang aneh. Aneh teh lain aneh mahiwal kulantaran teu ngamalkeun syariat.
alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati, orang yang menghidupkan apa yang orang lain matikan dari sunnahku. Di saat orang lain tuh umum tuh ya, sholat tahajud lila-lila teuing. Di saat orang lain naon seneng ngariripuh, nah dia menghidupkan apa yang orang lain matikan. Nah ini apalagi terasa di sholat tarawehnya. Taraweh imam panjang teuing. Saya masih ingatnya dulu pertama kali jadi mubalik pemuda Persis tadi Masjid Anur mualimin kelas 3 lah kelas 2 imaman beresna langsung ya ku almarhum tatong panjang teuing atuh cenah di dieu mah teh pada teu panjang teh cenah panjang teh tuh cenah para rotes ya. Apakah kita mau ikut arus umum atau menjadi yang sedikit ya, memang dilema. Maka nya lamun teu bisa maksimal jangan ditinggalkan semuanya. Tidak bisa diamalkan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ditong kabeh teuing masjid gitu atuh kudu aya hiji nu henteu atau bah misalkan. Ya. Lamun kabeh teuing gitu nanti gimana pertanggungjawabannya di akhirat? Engkau cenah ngahirupkeun sunnah, tapi sunnahna teu dihirupkeun. Ya, enggak ada satupun masjid di situ Aksan yang sholat tarawihnya 1 juz misalkan. 1 juz itu kan sepertiga malam standar. Nah itu bisa tidaknya kita bersyukur seperti Nabi Dawud itu tergantung makanan yang dimakan thayyib atau tidak. Semangat tidaknya kita syukur menunjukkan ieu nu di daharna berarti loba keneh anu teu thayyib, kudu dibersihan. Dan kemudian Nabi mencontohkan seseorang yang yutilus safar. Ini satu, sudah lama dia menempuh safar. As'atha aghbaro, ini yang kedua, rambutnya kusut, tubuhnya penuh debu. Yang ketiga yamuddu yadai ilas sama, mengangkat tangannya ke langit. Yang keempat ya Rabbi wahai Rabb wahai Rabb. Ini kata para ulama 4 unsur diijabahnya doa, tapi tidak diijabah najan geus aya 4 syarat oge. Kenapa? Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. Karena yang dimakannya haram, tuh kan? Ini konteksnya thayyib, langsung dihadapkan dengan haram. Berarti kalau haram tidak thayyib, ya, gitu. Tong haram halal wae, karena halal dan thayyib itu senyawa. Minumnya haram, bajunya haram, dan dia diberi dari yang haram. Jadi nggak bisa kita, contoh misalkan istri kita berdalih, dah saya mah nggak bekerja, gimana diberi oleh suami? Apal salakina tukang maling misalnya, apal salakina korupsi, nggak bisa berdalih. Saya mah dah tahu menerima, saya tidak bekerja di yang haram. Kalau tahu suaminya gawena di nu haram, nggak boleh menerima. Wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin diijabah hal itu? Maka Imam Ibnu Katsir di sini memberi catatan, wal aklu minal halal sababun lituqbalad du'a wal ibadah. Jadi makan yang halal, minum yang halal, berpakaian semua yang kita pakai, rumah juga yang halal, itu sebab diterimanya doa dan ibadah. Lain doa unggul, ini contoh saja doa, karena tadi umum, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Kalau di surat Fatir, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u, ya, tergantung dari
kalimah thayyib yang kita baca, bagaimana mungkin mau kalimah thayyibah kalau memang makannya juga belum thayyib. Jadi nu moal ditarima teh bukan doanya saja, salatnya tidak akan diterima, saumna moal diterima karena dia berinteraksi dengan yang haram, dengan yang tidak thayyib. Maka jangan ada toleransi, ya, harus zero tolerance ya kita terhadap masalah thayyib ini. Soalnya ieu masalahna kasalamatan dunia jeung akhirat. Bagi yang masih merasa ada unsur-unsur haram, buru hijrah ya, mumpung aya keneh umur ya, jangan berdalih tidak bisa dan sebagainya. Pokoknya selama kita mampu tinggalkan, dan kita hanya makan, minum, berpakaian yang thayyib. Nah, di sini jadi erat kaitan dengan amal itu bukan hanya dengan semangat amal solih, tapi juga dengan diterima atau tidak amal solih kita. Ayeuna geus semangat kan amal solih, hari masih kena ada dikonsumsi yang haram, nggak bisa diterima amal solihnya. Itulah maka di ayat-ayat yang memerintahkan makan yang thayyib selalu dikaitkan dengan amal, dengan syukur. Kemudian di sini Allah menegaskan di antara yang tidak thayyib, saya sebut di antara karena memang bukan hanya ini saja. Hanya innama harrama alaikumul maitah, hanya saja yang Allah haramkan adalah bangkai, darah, daging babi yang disembelih untuk selain Allah. Innama itu tidak membatasi, innama itu hanya menekankan. Innamal a'malu bin niyyat. Nah berarti kumaha niat? Najan bid'ah. Da ieu ge cenah niat nama lillahi ta'ala. Anger ari bid'ah mah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sepakat ulama. Jadi innamal a'malu binniyat tidak membatasi amal itu kumaha niat. Enggak, ada faktor yang lain. Apa faktor yang lain? Laisa alaihi amruna, tidak ya. Apakah ada perintah dari syariat atau tidak? Atau mun kitu mah kabeh mengamalkan bid'ah niatna lillahi ta'ala. Orang Syiah oge lillahi ta'ala. Apakah kemudian amalnya diterima karena niatnya bagus? Ya tidak juga. Jadi innama itu tidak membatasi, tidak membatasi harus itu saja. Contoh di sini membatasi yang haram itu 4 saja. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar terlalu riskan kalau menyimpulkan seperti itu, karena menyimpulkan dari pernyataan Ibnu Abbas ya ketika mengomentari hari daging kuda halal haram, daging keledai halal haram. Lalu kata muridnya, kata Tawus Ibnu Abbas membacakan ayat ini itu terlalu samar, karena ternyata di riwayat lain kata Ibnu Hajar, Ibnu Abbas meralat fatwanya ini ya. Dan kata beliau, kalau dipahami yang haram hanya 4, ari khomer kumaha? Kalau dipahami ini kan makanan, ndak getih mah teu didahar diinum ya. Jadi khomer itu jadi halal ya. Khomer halal atau ngarokok jadi wajib. Ari khomer halal ya. Kemudian di surat Al-A'raf, fakulu mimma dzukira ismullah alaihi wa la ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaihi. Harus yang pakai baca bismillah. Nah jangan dipencit nah hayam lillahi ta'ala tapi po teu make bismillah, itu enggak boleh. Termasuk yang dilarang dalam hadis ya. Kemarin ada yang lupa. Jadi yang bergigit taring itu hewan buas, yang kukunya cakar itu burung ya, bukan berarti semua yang kukunya cakarnya kuku narang goas itu
itu kemudian halal haram. Yang haram itu burung yang jari-jarinya kukuna rangguas, ya, bercakar tajam, mencengkram, elang dan sebagainya. Raja Garuda teh manuk haram dan sebagainya. Dan banyak lagi keledai, jinak, ya, yang diharamkan dalam hadis. Bagaimana kita menyatakannya? Terlebih Nabi SAW sendiri mengancam dalam hadis. Kata Nabi, saya tidak ingin menemukan salah seorang di antara kamu la urfiyanna ahadakum yajlisu ala arikati, dia duduk di atas singgasananya, lalu datang sesuatu kepadanya ditanyakan tentang yang diharamkan, yang dihalalkan. Fayaqul, dia hanya mengatakan apa yang ada dalam kitab Allah ambil. Jadi cukup cenah halal haram mah kumaha Al-Qur'an, yang di hadis nggak dipakai, itu yang diancam oleh Nabi. Maka kata Nabi, ala la yahillu lakum al-himarul ahli. Ingat kata Nabi, tidak halal. Tidak halal teh haram. Kalau dari jinak, ya. Ala la yahillu lakum, tidak halal bagi kalian. Dirinci itu kan di hadis riwayat Abu Dawud, ya, dan sudah kita bahas dulu ketika i'tikaf, ya. Jadi Nabi sendiri mengajarkan urusan haram jangan dibatasi oleh Al-Qur'an, pakai hadis. Jangan kita punya logika, oh itu bertentangan dengan Al-Qur'an, jadi maksud tidak halal di sana makruh. Masa Nabi mau melawan Al-Qur'an, ya? Nabi itu lebih tahu Al-Qur'an, lebih takut dengan Al-Qur'an dibanding kita. Piraku Nabi sieun keneh urang tibatan Nabi, ya. Pinter keneh urang teh bertentangan Al-Qur'an. Piraku Nabi dek ngelawan Al-Qur'an, ya. Quran dan hadis itu satu track, ya, jangan dipertentangkan. Rel lah dua, pan mungkin diadu rel. Tapi lamun eueuh hiji dijalikeun pan tiguling kereta api. Bangkai nanti dijelaskan di dalam surat Al-Maidah harus zakkaitum, ya, harus disembelih. Maka yang tidak disembelih, wal munkhaniqatu anu kacekek, wal mauqudzah anu kateungeul, ya, atau katabrak, wal mutaraddiyah anu labuh ka jurang, yang jatuh ke jurang, an-natihah yang ditanduk, ya, ditanduk misalkan ku domba, nepikeun ka pae, wa ma'akalas sabu', dan yang dimakan hewan buas. Hewan buasnya yang nanti dijelaskan ayat sesudahnya, ghairu mukallabin, yang tidak terlatih. Ciri terlatih tidak terlatih, kata Nabi, kalau anjing itu menerkam hewan buruan dan dia tidak memakannya, berarti itu terlatih. Kalau anjing itu menerkam hewan buruan tuluy didahar ku manehna, ya, berarti haram, tidak terlatih. Illa ma zakkaitum, kecuali yang disembelih. Jadi yang bukan bangkai itu yang disembelih, yang bangkai itu yang tidak disembelih. Kemudian darah, nanti ada penegasan damam masfuhan, darah yang mengalir, jadi darah rapel itu susah dihilangkan, tidak haram. Dan nanti dalam hadis dikecualikan dua bangkai, bangkai belalang dan bangkai ikan, ya. Lauk mah teu dipencit heula, saya mencitna kumaha. Lauk mah siga di restoran ikan nya cokot tunggul gitu, bantingkeun kanu batu, ya. Anak saya pernah lihat, macan apa eta mah dikitukeun. Oh cete. Atau kadang digoreng hirup keneh misalkan, halal tuh bangkai ikan mah. Dan termasuk bangkai laut, bukan bangkai laut, bangkai hewan laut. Bisi ya bapak-bapak nu mencit ayam gurubugan asup ka laut. Pae di laut, oh cenah bangkai laut, lain bangkai darat ngan pae di laut. Terus darah juga dikecualikan dua, jantung dan hati. Jadi jantung hati itu bagian dari darah, tapi halal.
tentunya jantung hati dari hewan yang halal, lain jantung hati jelema haram. Tuh kan manusia belum ada di sini ya. Kalau dibatasi yang 4 berarti menangnya mayahan jelema dihakan misalkan atina dagingnya nggak boleh kan, haram. Wama wala mal khinzir, daging babi bukan dagingnya saja, semuanya. Termasuk di Nabi kan menjelaskan suhu maha gajihna ya semua ya, kulitna dan sebagainya, kecuali kalau tadi bangkai ya, kulit bangkai itu boleh dimanfaatkan buat wadah. Kalau kulit daging babi nggak boleh. Wa ma uhilla bi li ghairillah, ini yang kita jelaskan kemarin, yang disembelih untuk selain Allah. Keur dewi padi, keur dewa laut, sesajen panen laut, panen pare ya padi. Itu meskipun dihadiran ku gubernur, ku bupati, tetap haram ya. Sesajen termasuk sesajen anu di aya misalkan di kuburan, banyak so aya keneh haram itu ya, nggak boleh. Kumaha tuh bikeunna ka sato ya. Tapi kalau punten nu tahlilan nu muludan mah teu, itu kan bukan uhilla li ghairillah ya, itu mah uhilannya lillah ya, cuma kita beda mazhab saja. Bisa anu ngirim muludan makan tahlilan tolak sebagai amar ma'ruf nahi munkar, punten wios ka dieu mah teu kedah, agar kita tidak memperlihatkan menyetujui. Tapi mun geus aya di imah nya kumaha, da moal mungkin dibalikeun deui ya, pipaseaeun boleh dimakan, halal ya. Makanannya kan halal itu billah lillah bukan li ghairillah. Famaniturra, siapa yang darurat itu batasannya adalah satu yang menyebabkan kematian ya. Yang kedua uturro itu artinya dipaksa ya, kayak bapak-bapak asuransi teh haram tapi udah dipaksa. Orang mau bisa keluar jalan tol lamun teu jeung asuransinya, kira udah cicing di jalan tol selana, dan kita dipaksa itu include siga pajak motor banyak kalau aya we jasara harja asuransi ya. Dan teu bisa lamun urang teu kitu ya. Ta BPJS ge lamun suatu saat seperti itu dan bapak mampu halal. Da teu bisa lamun teu BPJS mau bisa haji misalkan, mau keluar paspor nya kapaksa we ngiluan. Itu sudah masuk kategori dipaksa ya. Tapi kada tong maksa-maksa maneh ya. Dan patokannya ghairu baghin, bukan karena berharap. Jadi aya di niatan hayang boga imah, hayang boga mobil, hayang nama da lain darurat, kecuali kalau ya darurat ya. Darurat itu kan enggak ada pilihan lain ya. Loba keneh pilihan lain, ngontrak bisa keneh. Pira ku cenah ngontrak saumur-umur, bae ngontrak saumur-umur halal daripada riba haram ya. Nah jadi pemilik tidak menjadi rizki malah menjadi siksa. Wala adin, dan tidak berlebihan. Jadi jangan diniatkan, nggak boleh ada ingin. Dari orang mah ayeuna riba hayang, dasarna hayang, lain butuh-butuh teh, lain darurat, dayakan alternatif nu lain. Atau berlebihan, contoh sederhana, jadi lamun misalkan darurat dahar di restoran kafir anu bercampur jeung nu haram, misalkan keur di Singapura atau Mang Yanto keur di Manado misalkan, hese yang restoran muslim tapi da ayanya di Manado mah. Di Australia misalkan hese yang restoran muslim, tuh di Singapura kan susah, kudu ka Geylang nya pusat Melayu. Urang jauh geus lapar, dahar di restoran aya nu aya kafir gitu. Boleh seukuran menghilangkan lapar. 3 uap misalkan 4 uap tong mumpang imbung-imbungna tuluikeun nya meuli nginumanna jeung sajabanya itu enggak boleh ya. Termasuk kalau misalkan
BPJS itu darurat ya bagi kita karena fakir miskin, berarti seukuran fakir miskin harga sebengar menggus. Jangan menikmati lagi fasilitas itu sama dan mengambil uang orang lain kan. Fakir miskin mati ada kewajiban pemerintah ya biaya pengobatan itu. Fala itsma alaih, tidak jadi dosa baginya. Tapi kalau berlebihan mumpung misalkan PNS gajinya di bank konvensional, atau saya dulu pernah ngajar di Unikom gajinya wayana BNI. Tong bari mumpang darurat narima gaji unggul nya. Apalun ya bang ya gajina gede pan langsung baca sebelah sini ya, mun apal saldo orang gede teh ya, bagian customer service ini ada program ini jual hejowe orang teh mumpang ya. Bisa nganjuk nggak bisa. Jadi daruratnya sebatas terima gaji, tidak kemudian sambil menyelam minum air. Innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selebihnya dari itu, innallaha syadidul iqab, Allah Maha keras siksanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.